warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ghaffar, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh jamaah Majelis Taklim Darul Hanafi Irsyadul Qulub yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga siang hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat kita menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan wa Husain, semula ruwaya awliya usyada salihin, wal a'immati rasyidin farjam bil farbaki farmana ibn muqaddam, Imam Haddad Muhammad bin Abdullah Lidrus, Habib Abdurrahman Asgaf, Syekh Bakar bin Salim, Imam Muhajir, Imam Bajal Haban Syekh Sultan, summa ila Habib Alawi Al-Ghayyur, Habib Ali Khalid Qasam, Habib Jamalul Lail, Habib Abu Bakar Asakran, Habib Hamid bin Umar, Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idris, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, summa ila Syekh Abdul Samad Falimbagi berkatihim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa ftah alaina babal faham wa warzuqna ilmun nafi' bibarakatihim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa tahhir qulubana bi nuri hidayatik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحسن التمسك والدعاء وقرب وثواب سبحان مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما لدني والمشرب الصافي الهاني يا وهاب يا غني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ibu sekalian, alhamdulillah siang ini seperti biasa Senin ba'da zuhur kita pengajian mingguan di Majelis Taklim Darul Hanafi Irsyadul Qulub.
Saya sebenarnya agak lupa. Fikih apa Hidayatus Salikin? Seingat saya sih sekarang Hidayatus Salikin. Seingat saya. Ya. Di saya sampai pada halaman 290. Nggak tahu sama apa enggak? Sama ya? Masih pada pasal tentang berzikir kalau saya nggak salah ini. 290. Al-faslul awwalu fi fadilatid dzikri. Fasal yang pertama pada keutamaan berzikir. Ya. Sampai pada halaman ke-290. Fadilah yang ke-16. Jadi kita sedang membahas tentang fadilah atau keutamaan zikir. Ada 35 fadilah berzikir. Dan kita sudah sampai pada fadilah yang ke as-sadisatu asyara. Ketemu? Banyak yang nggak ada bukunya Romana. Banyak yang nggak punya bukunya. Insyaallah nanti ya. Oh, dikit lagi udah mau habis, sayang. Baik. Yang enak mah di fotokopi yang akhirnya saja yang kita mau bahas gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. As-sadisatu asyara. Fadilah yang ke-16 daripada fadilah berzikir, at-tayaqqudu minal ghaflati indal khataratil madmumati. Artinya yang ke-16, jaga hati daripada lalai pada ketika datang cita-cita yang kejahatan. Boleh saya artikan at-tayaqqudu, menyadarkan. Tayaqud nih menyadarkan, membangunkan. Apa yang dibangunkan? Hati kita. Orang yang senang berzikir, maka hatinya tuh insya Allah nggak bakalan pernah tidur. Di sini dikatakan at-tayaqqudu minal ghaflati indal khataratil madmumah. Menyadarkan hati minal ghaflati daripada kelalaian, indal khatarati ketika ada keinginan al-madmumati yang buruk. Sudah pernah saya bahas ya, zikir tuh macam-macam. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan perbuatan. Jadi zikir tuh nggak melulu kita ngucap subhanallah atau kita mengucap tasbih, tahmid, alhamdulillah, dengan kita mengucap tahlil la ilaha illallah, nggak melulu itu. Zikir berarti mengingat. Kalau dikatakan salah satu cara berzikir dengan hati kita ngingat ada Allah, hati kita sambungkan dengan Allah, maka itu bisa diartikan dengan berzikir. Kemudian zikir itu dengan lisan. Zikir dengan lisan ya mulut kita nih, melafazkan kalimat-kalimat zikir yang kita bisa, baik yang panjang ataupun yang pendek, yang kita hafal ataupun yang kita baca, itu namanya kita berzikir. Kemudian zikir juga bisa dengan anggota tubuh kita. Kok bisa anggota tubuhnya berzikir? Dengan kita melakukan amal soleh, itu menunjukkan bahwa anggota tubuh kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu datang ke sini dari rumah begitu ya, panas-panasan, gerah-gerahan ya, mataharinya mentereng, jalan selangkah dua langkah gitu ya, terseok-seok. Kalau bahasa orang Betawi kedengklang begitu ya. Ya enggak?
Iya, ibu jalan, ya Allah panasnya, gerahnya gitu ya. Mau kemana? Mau ke majelis ilmu. Yang mana majelis ilmu itu mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang ibu jalan itu dianggap atau terhitung di hadapan Allah, ibu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di jalan ibu ngobrol, di jalan ibu bengong, saking bengongnya ntar kesandung. Sandung nggak tadi? Enggak ya. Iya, sambil ibu berjalan ke sini, duduk di sini, biar katanya duduknya merem-merem begitu. Ngantuk-ngantuk ya, nguapnya udah berapa kali tahu dari tadi baca Yasin sampai zikir ba'da zuhurnya begitu. Itu kita mulai dari rumah sampai nanti ibu pulang sampai rumah lagi. Jadi bukan cuma nyampe sini doang. Mulai dari rumah, ibu duduk di sini sejam setengah, 2 jam paling lama kita kan taklim. Terus kemudian sampai ibu pulang lagi, terhitung kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya zikir. Ya. Dan salah satu fadilahnya, kalau zikir itu kita kerjakan dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan seluruh anggota tubuh kita. Yang ke-16 dikatakan di sini, at-tayaqqudhu minal ghaflati indal khataratil madhumah. At-tayaqqudhu menyadarkan diri kita minal ghaflati daripada kelalaian. Indal khatarati ketika ada keinginan, terbersitlah keinginan al-madmumah untuk melakukan dosa-dosa yang biasa kita lakukan. Kita manusia ya. Ya. Kullu bani Adam khata. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti melakukan dosa. Bedanya ada orang yang bisa nahan, ada orang yang nggak bisa nahan. Sholat subuh. Subuhnya jam berapa sekarang? 4:30 udah azan ya, 4:30 udah azan. Ada orang yang belum azan aja, dia udah lompat istilahnya ya. 3:30 dia udah lompat, jam 4 dia udah lompat. Kenapa? Karena dia tahu, oh belum subuh nih, pengen tahajud dulu. Ada juga orang, biar katanya tuh azan udah, masjid ada berapa? Musola ada berapa yang azan? Dari musola 1 sampai musola 2 begitu ya. Nah, gimana caranya biar kita gegas? Kan memperlambat sholat kan juga termasuk keinginan yang buruk kan. Kita lagi tidur dengar azan, ya Allah ntar dulu deh baru azan. Ngintip ke jam baru 4:30. Ntar deh siangan dikit jam 5. Udah jam 5 ntar deh. Gitu ya. Itu kan namanya khataratil madmumah. Kita pengen memperlambat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita tiap hari kagak begitu, kagak males-malesan. Apaan caranya? Salah satunya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar jangan dilepas, bergaul sama orang yang baik, yang solehah begitu. Jangan bergaul sama orang soleh, Bu. Nggak boleh, apalagi laki orang. Iya nggak? Ibu mah bergaulnya sama orang solehah aja. Yang soleh jangan ditemani lah, bukan laki kita, bukan mahram. Paham? Iya, bergaul sama orang yang solehah, yang kalau dengar azan udah bergerak. Nah, bergaul dia tuh sama yang kayak begitu, maka itu akan menyadarkan diri kita untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ibu, di kita ada setan, ada malaikat. Iya. Iya enggak? Apalagi setan kepala hitam banyak banget. Setan dari zaman dulu. Iya, emang sumpahnya setan, ya Allah, kau telah menetapkan, kata setan nih, kata iblis kan begitu ya. Kau telah menetapkan aku sebagai makhluk terlaknat, sebagai makhluk yang paling sesat.
Apa kata setan? Maka saksikan wahai Allah, aku akan membuat manusia itu tersesat sampai hari kiamat. Jadi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman gak boleh lalai. Ya Bu, kata Imam Ghazali, setan itu tuh ngebisikin kita tuh macem-macem. Ada yang katanya tazyin, apa itu tazyin? Memperbagus dosa sehingga kelihatan baik. Tazyin, dihias tuh dosa, padahal itu dosa, tapi dibikin indah begitu sama setan. Tazyin tuh namanya, kata Imam Ghazali nih. Kayak apa? Kayak itu, ibu habis dagang, habis kerja, pulang malam. Jam 11 baru bisa rebahan. Jam 11 belum bisa tidur banget. Masih tidur ayam, gelapak, gelipek gitu ya Bu ya. Ya, baru bisa lelep banget jam 12. Datang azan subuh atau melek mata sebelah begitu. Jam 4 subuh. Iya. Apa kata setan? Udah, kau capek. Gitu nggak? Nggak apa-apa kali, telat-telatan dikit. Pernah digituin nggak sama setan? Iya, nggak tahu deh ngantuk apa. Tahu deh ngantuk. Iya, jadi setan itu membisikkan di dalam hati nurani kita, udah nggak apa-apa, Allah juga tahu kita lagi capek. Nah, yang begitu tuh. Ya nggak? Allah juga tahu semalam kita tidur sampai jam 1, mata masih kering aja. Gitu nggak Bu? Itu namanya tazyin tuh. Dihias itu dosa sama setan, biar apa? Biar kita lalai, ya biar kita lupa. Ndek buat sholat begitu. Paham ndek? Nah itu namanya tazyin. Ada lagi, kata Imam Ghazali, setan itu talbis. Apa itu talbis? Dari kata labisa yalbasu, membungkus. Membungkus dosa sehingga orang ngerasa kayaknya boleh deh dilakukan. Ini buat suka yang pada berhubungan sama bank deh. Nih yang sering pada mana nanya, orang sebelah suno. Ustazah gadai boleh Ustazah? Minjem sama bank boleh kali. Kan niatnya buat masa depan. Gitu ya. Sekarang yang begitu enggak? Padahal ribanya jelas ya. Ribanya jelas, haramnya jelas. Jadi membungkus kemaksiatan sehingga terlihat boleh untuk dilakukan. Yang mana sebenarnya antara tazyin, talbis, itu sebenarnya kita lagi ngebohongin hati nurani kita. Kita udah tahu endak-endek di dalam ibadah, apa istilahnya menunda-nunda ibadah, itu salah satu dosa yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita bergelut dengan sesuatu yang haram. Kayak itu tadi pinjaman apa tuh Bu namanya? Sertifikat rumah. Apa itu namanya kalau dikasih ke bank? Ya begitulah. Ya. Jawabannya lagi, kalau itu yang penting kita nggak ngerugiin orang. Gitu nggak? Yang penting nggak ngerugiin orang, surat rumah, surat punya kita. Gitu ya. Yang bangun nih rumah kita. Yang bayar kita. Kita lupa. Kalau kita udah urusannya sama bank, entah itu gadai, entah itu kita minjem sama bank, pasti akan ada apa? Ada bunganya. Dan jelas oleh ulama kita dikatakan bunga bank itu ya. Macam-macam, ada tazyin, ada talbis, ada lagi yang namanya
taswif. Ya, taswif nih suka menunda-nunda tobat. Suka menunda-nunda termasuk amal soleh yang kita kerjakan. Tapi terutama tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang suka bikin males istighfar, males sholat sunnah taubat. Terus kalau mau hijrah, begitu ya, mau memperbaiki diri, ntar aja deh masih muda. Masih panjang perjalanan. Puas-puasin aja dulu. Ya nggak ingat yang muda juga banyak yang naudzubillah min dzalik. Banyak lagi cara setan buat mengelabui kita macam-macam. Itu ya minimal 3 itu aja yang perlu kita ingat ya. Caranya macam-macam. Makanya salah satu kita buat ngebentengin diri kita adalah dengan kita banyak mengingat Allah. Sambungkan Allah ke dalam hati kita, sambungkan Allah ke dalam pikiran kita, sambungkan Allah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nih hati jangan dipakai buat ngeruwet aja. Bu, hatinya suka ngeruwet nggak? Wah, kesel aja begitu, jangan. Sambungin hatinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Ustazah? Ya ngomongin hatinya sama Allah. Ya Allah, hari ini panas banget ya Allah. Ingat lagi ya Allah, mudah-mudahan panasnya hari ini nggak sepanas nanti kalau kita di akhirat. Gitu. Itu namanya kita udah bikin sambungan tuh sama Allah. Sama teman aja kita nelpon mulu, sama teman aja kita WhatsAppan mulu ya. Iya, Ibu sama teman begitu kagak? Agak Ustazah langsung ketemu. Iya sama teman aja, ntar kita udah lama gak ketemu, hei makan bakso yuk. Sama teman aja kita selalu menjalin hubungan. Masa iya sama Allah kita gak mau menjalin hubungan. Gitu ya. Jadi yang ke-16, fadilah daripada berzikir at-tayaqqudu minal ghaflati indal khataratil madmumah. Menyadarkan hati kita daripada kelalaian indal khataratil madmumah. Ketika ada keinginan untuk melakukan dosa. Jadi zikir itu kayak jadi tameng buat kita. Jadi perisai buat kita. Kemudian as-sabi'atu asyara yang ke-17 annahu jalisullahi ta'ala bila taqyifin wala tahdidin. Yang ke-17 buat orang yang gemar berzikir annahu bahwasanya dia jalisullahi ta'ala akan dibersamai oleh Allah ta'ala bila takyifin wala tahdidin, tanpa syarat, tanpa batasan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ana jalisun man dzakarani, aku bersama dengan orang-orang yang mengingatku. Kan fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Jadi Ibu, kalau di dalam hati suka nanya, Allah kenal kita enggak? Allah ingat kita apa enggak? Kadang kan Ibu suka begitu kan? Kalau lagi ada masalah ya, Allah kemana sih? Enggak dengar apa kita doanya udah sedemikian begitu ya. Ibu, kalau Ibu mau tahu seberapa dekat Allah sama Ibu, seberapa opennya Allah sama Ibu, Ibu cek. Ibu open gak sama Allah? Ibu sering gak manggil-manggil Allah? Baik dalam lisan maupun dalam hati atau dalam pikirannya Ibu. Suka menghadirkan Allah gak? Karena kalau kita sering lupa sama Allah, boleh jadi Allah pun sedang tidak mengingat kita. Kan dikatakan ya, aku menurut prasangka hambaku. Kalau
hambaku dzakaroni fi nafsihi, kalau hambaku mengingatku di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan mengingatnya di dalam diriku, kata Allah. Barang siapa yang mengingatku fi malain, kata Allah. Barang siapa yang menyebutku, barang siapa yang mengingatku dalam satu perkumpulan. Lagi rame nih, orang lagi pada kumpul, lagi pada ngobrol, lagi pada apa, kita dalam hati Allah, 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 astagfirullah, astagfirullah, gitu Bu, gitu ya. Apa kata Allah? Aku akan mengingatnya pada satu perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan manusia itu sendiri. Di mana? Di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kan Rasulullah udah nyebutin ya, majtama'a qaumun, barang siapa sekelompok orang yang mana dia berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah berikan? Ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan berikan dia rahmatnya Allah. Apa sih rahmat? Rahmat tuh kasih sayang. Cintanya Allah nanti dikasih semuanya buat kita. Kita kadang Bu, memandang kasih sayangnya Allah bentuknya materi doang. Kalau kita banyak duit, Allah lagi sayang sama gitu nggak? Bu, kalau hidup kita lagi enak, wah Allah lagi sayang banget mana. Badan sehat, hati lapang, pikiran tenang, itu kan juga rezeki. Rumah tangga baik-baik saja begitu ya. Anak semuanya sehat. Biar katanya rezekinya sekali-sekali nafas ya. Tapi kalau itu sudah Allah berikan kepada kita, belum lagi Allah ngasih kita kesempatan buat ibadah yang bermacam-macam. Allah masih ngingetin kita buat sholat 5 waktu. Allah masih ngingetin kita buat sholat sunnah, duhanya, tahajudnya, baca Qur'annya. Itu nikmat yang tiada tara, yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, karena memang itu janjinya Allah. Orang yang mana dia sering mengingat Allah, baik dalam sendirinya maupun dalam perkumpulan, ghasyiyatuhumur rahmah, maka Allah akan limpahin dia dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khaffathumul malaikah, malaikatnya Allah akan terus ngelilingin dia Bu. Kalau malaikat udah ngelilingin kita, nih kayak ini di majelis nih, malaikat lagi bolak-balik nih, bolak-balik naik turun, jagain kita dari depan, belakang, samping, tengah, atas, bawah. Ini malaikat lagi ngelilingin kita. Kalau malaikat udah ada di sekitar kita, maka boleh jadi setiap hajat kita, keinginan kita itu lagi dibawa naik turun nama malaikat. Ada hajat kita yang sekiranya Allah mau sampein, mau kabulin, itu dibawa, ditenteng itu malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan orang yang dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibanggain, disebut-sebut sama Allah. Sama siapa? Di hadapan para malaikat. Allah Bu, kalau udah ngebanggain kita di depan malaikatnya, wah Masya Allah. Udah kita tuh udah jadi manusia yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sampai bilang, hei malaikatku, toh lihat si fulan bin fulan. Toh lihat si fulanah bin fulan, binti fulan. Dia lagi nyebut-nyebut aku. Kasih itu dia, apa yang dia mau kasih. Kabulin semua hajatnya. Mudahin semua urusannya. Gampangin dia buat taat kepadaku. Makin dideketin lagi kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa? Karena jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beserta dengan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau udah ngiringin kita, mata kita dijaga sama Allah, telinga kita dijaga sama Allah, mulutnya kita dijaga sama Allah, tubuh kita, badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki dijaga sama Allah. Selalu diberikan kebaikan, selalu diarahin ke arah-arah yang lebih baik lagi, itu udah pasti. Semakin kita sering berzikir kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saminatu asyara, dan yang ke-18, taftahu lahu abwabus samawati li su'udil malaikah. Taftahu lahu, akan dibuka baginya abwabus samawati, pintu-pintu langit, li su'udil malaikati bidzikri, untuk naiknya malaikat dengan zikir yang kita ucapkan. Ibu zikir di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Ibu istighfar misalnya, ibu punya target tiap hari minimal istighfar 100. Itu malaikat tiap hari akan bawa tuh, tiap lafaz zikir kita akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi saya katakan, malaikat tuh bolak-balik ngebawain apa yang kita ucapkan, ya, ngejagain kita, ngebanggain kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan inna lillahi malaika sayyahina fil ard, bahwasanya Allah itu punya sekelompok malaikat yang Allah tugasin. Buat apaan? Sayyahina fil ard, buat berkeliling di buminya Allah. Jadi Allah tuh punya malaikat kan banyak, Bu. Malaikat tuh ibadun mukarramun. Malaikat itu adalah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malaikat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena yaf'aluna ma yu'marun, karena malaikat itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu nggak pernah bermaksiat. Nggak kayak kita. Kalau kita lagi taat mah apaan aja dikerjain. Ibu ya, manusia kan begitu. Kalau imannya lagi pol-polan, sembahyang apaan aja dikerjain. Ya, sampai udah habis juga waktunya. Manusia begitu. Man kalau lagi kendor, ya begitu dia manusia. Celentang, tempurem. Biasanya megang Quran, itu manusia. Kalau malaikat enggak, la ya'sunallah. Malaikat itu adalah makhluk yang enggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dikatakan bahwasanya tidak ada satu jengkal pun antara bumi dan langit yang gak ada malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tuh banyak jumlahnya, gak cuma 10 yang kita wajib tahu ya. Yang wajib kita tahu kan 10, apaan? Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Malik, aman berarti. Masih ingat? Anak saya aja yang di madrasah kalau nggak diingetin lupa. Siapa aja ntar disebut. Jadi bukan cuma 10 itu aja, malaikatnya Allah tuh banyak. Malaikat itu kan serdadunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dia melaksanakan segala macam perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada sekelompok malaikat yang Allah ciptakan yang tugasnya berkeliling di atas buminya Allah. Ngapain?
nyari orang yang lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang dapat nih, kan dia nyebar di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang dapat satu malaikat, dia akan panggil teman-temannya. Halumu ila bughyatikum. Di sini nih. Ada sekelompok orang yang kau cari. Kalau ada orang yang berzikir dia sendirian, nih. Ada orang yang selama ini kita cari. Kalau udah dapat orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia dalam keadaan sendirian ataupun dia dalam keadaan berkelompok kayak kita begini, maka apa yang dilakukan? Mereka tuh saling tumpuk-tumpukan. Dikatakan saling tumpuk-tumpukan, yas'adu ila sama. Dari mulai atas buminya Allah sampai mentok ke langit ketujuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan ke Allah, ya Allah, hambamu tuh si fulanah binti fulan lagi nginget engkau ya Allah, dia lagi zikir, dia lagi istighfar, dia lagi ngucap tasbih, dia lagi ngucap tahmid tuh, ya Allah ampunin ya Allah buat dia. Dimintain ampun kita bu sama Allah. Tuh malaikat. Seneng tuh malaikat ngelilingin kita. Girang itu malaikat kalau lagi ngelihat ada hambanya Allah yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu saya ingat bu, tasbihnya. Mau yang cetek-cetek kek, mau yang bulet-bulet kek tuh tasbih. Gelang dibeli banyak banget ibu, gelangnya banyak. Ya Allah, gelang nggak punya, tasbih nggak punya. Ibu punyanya apaan? Tasbih punya ya. Minimal kita punya tasbih. Mau yang 33 kayak mau yang 100 kayak pegang tuh tasbih. Mau kita lagi ngomel, kayak mau kita lagi duduk, kayak mau kita lagi diri, kayak ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah dilepas. Orang bu, yang ingat Allah aja, yang banyak zikir aja, godaannya luar biasa. Masih aja diganggu sama setan-setannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang gak pernah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai nanti laporannya malaikat yang mana dia berbentuk tangga naik ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dilaporin menjadi orang-orang yang gak pernah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau ditanya? Pakai jari? Nggak masalah.